Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode kelima dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, baik kalian yang belum nonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah pertandingan boxing itu, seminggu pun kini telah berlalu. Di wilayah bangsawan Auguste kali ini, akhirnya didatangi oleh seorang pedagang budak. Dan setengah dari peserta yang ikut latihan boxing kemarin, saat ini telah dikirim ke tempat pertambangan. Di sana kita juga bisa melihat Solid yang kedua tangannya diborgol dan berjalan masuk ke dalam penjara kereta kuda. Dan tak jauh dari Solid dan kereta kuda milik pedagang budak itu, terdapat juga sang pelatih dan juga Kali yang berjalan berbarengan. Nah, rupanya satu-satunya murid pengecualian di antara para murid rendahan hanyalah Kali seorang. Jadi setelahnya, hanya tersisa sekitar 10 orang yang berada di tempat pelatihan sekaligus pusat pelatihan. Dan karena hal tersebut, kedua tempat itu pun akhirnya menjadi sunyi dan tenang. Setelah kita dapatkan tempat latihannya, kita kemudian berpindah ke Mansion Auguste. Rupanya sang pelatih membawa Kali ke sana untuk bertemu langsung dengan anak dari tuan pemilik. Sang pelatih bilang kalau borgol yang mengikat kedua tangannya Kali itu akan dilepaskan pada saat Kali kembali lagi ke pusat pelatihan. Jadi mungkin agar Kali tidak bisa melakukan apapun di kediaman Auguste, maka kedua tangannya pun wajib untuk diborgol. Mereka berdua kemudian hendak naik ke lantai 2 melalui tangga yang ada di hadapan mereka. Kali yang melirik ke kanan dan ke kiri, akhirnya dia pun mulai paham kalau seperti inilah tampilan dari mansion bangsawan Auguste. Jujur, ini adalah kali pertama bagi Kali untuk diundang dan datang kemari. Di sini sang pelatih juga bertanya kepada Kali perihal bagaimana keadaan tubuhnya saat ini. Kali menjawab bahwa dia baik-baik saja, sembari menyentuh tulang rusuknya yang kemarin sempat patah. Kali juga bertanya balik kepada sang pelatih mengenai mengapa nona bangsawan memanggilnya datang kemari. Sang pelatih bilang kalau nona bangsawan yaitu Azalea Auguste sepertinya sedang tertarik kepada Kali setelah pertarungan terakhir yang diadakan seminggu yang lalu. Nah, setelah mereka berdua sampai di ruangannya nona Azalea, Azalea pun menyambut Kali dengan menyebutnya sebagai budak kecil. Akhirnya mereka berdua bisa bertemu lagi sejak terakhir Kali bertemu di kebun apel. Menarik kalau Azalea menyebut kalimat bertemu lagi, Kali seketika menjadi was-was karena dia sangat tidak ingin dicurigai oleh sang pelatih di belakang. Nah, karena Azalea ingin membicarakan sesuatu dengan Kali berduaan, Azalea pun meminta kepada sang pelatih Niksar untuk keluar dari ruangannya sebentar. Awalnya, sang pelatih sempat merasa heran dengan permintaan dari sang nona. Tetapi karena itu adalah keinginan dari beliau, maka sang pelatih pun menuruti permintaan darinya. Oke, setelah sang pelatih telah keluar dari ruangan, Azalea pun menyuruh Kali untuk segera duduk di kursi yang telah dia sediakan. Kali menjawab bahwa dia tidak masalah apabila dia berdiri saja. Tetapi karena Azalea orangnya tidak enakan, maka Azalea pun melarang Kali untuk menolak tawarannya, dengan alasan kalau dia tidak akan mintanya untuk yang kedua kalinya. Kali yang tidak ingin basa-basi lebih lama, kemudian bertanya kepada nona Azalea perihal mengapa dia memanggilnya. Azalea yang menyadari bahwa Kali orangnya tidak sabaran, terlebih dahulu mengambil sebuah apel di mejanya, dan kemudian dia pun melemparnya ke arah Kali. Azalea mengizinkan Kali untuk makan beberapa buah terlebih dahulu sebelum dia mulai berbicara. Yang alhasil karena Kali juga diberikan izin buat makan gratis, dia pun memakan apel tersebut dengan sangat lahap. Dan Azalea seketika masang wajah tersenyum cantik sembari melihat Kali yang sedang makan buah. Setelah itu, Azalea pun menjelaskan kepada Kali tentang perihal mengapa dia memanggilnya. Jadi Azalea memanggil Kali kemari karena ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan.
Nah, sebagai informasi, seorang budak seperti Kali itu tidak mempunyai hak apapun untuk bisa menolak permintaan dari tuannya. Kali yang mendengar ancaman dari Azalea ini, awalnya menyadari kalau nona yang satu ini sangat sulit untuk dibaca. Kali hanya mengiyakan informasi itu dan berniat untuk mendengarkan penjelasan dari Azalea lebih lanjut. Azalea kemudian mulai menyinggung tentang pertarungan terakhir pada minggu kemarin. Azalea mengakui bahwa Kali merupakan anak yang luar biasa. Kali masih dapat bertarung dengan baik meskipun tubuhnya lumayan kurus. Dan ditambah lagi, Kali memenangkan pertarungan itu dengan serangan one shot saja. Azalea memang sempat mendengar dari ayahnya. Ia mengatakan kalau apa yang Kali lakukan itu hanyalah sebuah kebetulan dan beruntung saja. Tetapi Azalea sebenarnya paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini tidak mungkin hanya sekedar kebetulan belaka. Di sini Kali berbicara dalam hati dan memuji Nona Azalea. Nona Azalea memang merupakan anak yang pintar dan juga cepat paham. Memang tinjuan solid pada waktu itu hanyalah sebuah kebetulan. Tetapi di balik itu semua, Kali kemudian memberitahu Nona Azalea bahwa dia kemarin berhasil membuat kepalanya solid berputar. Mendengar Kali menyebut kalimat berputar, Nona Azalea tentu saja tidak langsung paham. Kali kembali menjelaskan bahwa itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi jika seorang petarung meninju rahang musuhnya dengan akurat alias tepat sasaran, maka kepala musuhnya pasti akan berputar. Lalu untuk sementara waktu, musuh tersebut pun akan mulai kehilangan keseimbangannya. Tentu saja hal ini bisa terjadi jika petarung itu menggunakan tinjuan yang cukup keras. Azalea kembali bertanya memastikan kepada Kali. Jadi Kali kemarin mengincar rahang yang solid dan menyerangnya pada saat itu juga. Dan Kali membenarkan hal itu. Di sini setelah mendapatkan penjelasan lengkap dari Kali, Azalea pun kembali memasang ekspresi tersenyum. Setelah itu, Azalea memuji Kali dan berkata kerja bagus. Azalea sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana masa depan Kali setelah pertandingan itu. Azalea mendukung Kali agar terus menang di ring tinju dan berhasil menjadi pemain boxer profesional. Dan jika Kali berhasil menjadi pemenangnya, maka Kali mungkin saja bisa menjadi orang yang merdeka dari perbudakan. Atau dengan kata lain, Kali bisa terbebas dari statusnya sebagai seorang budak. Nah, setelah pembicaraan mereka berdua telah usai, Kali pun kemudian keluar ruangan dan kembali menghampiri sang pelatih untuk pulang ke tempat latihan. Nah, di sini sang pelatih pun melepaskan borgol dari Kali sehingga Kali pun bisa bebas menggerakkan kedua tangannya kembali. Kali di sini masih kepikiran tentang ucapan dari Nona Azalea tadi yang sempat menyinggung tentang kebebasan. Oke, setelah itu kita kemudian berpindah ke sore hari, tepatnya pada waktu latihan sore. Di tempat latihan saat ini, kita bisa melihat bahwa terdapat banyak boneka jerami yang telah disejajarkan sedemikian rupa. Ya, sebuah kebebasan. Saat ini kita bisa melihat Torres yang sedang menghela nafas yang cukup panjang. Rupanya tujuan dari Torres selama ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah menginginkan kebebasan. Kebebasan merupakan hal yang sangat mahal, dan Torres yakin bahwa dia pasti suatu saat bisa mendapatkannya. Torres nampak mengangkat sebuah batang pohon sembari melakukan squat seperti biasanya. Torres kemudian kembali teringat tentang perkataan dari sang pelatih waktu dia awal-awal masuk, yang sempat memberikan semangat kepada Torres pada waktu itu. Pada waktu itu, sang pelatih Nixar nampak sangat yakin kalau Torres kedepannya akan menjadi lebih kuat. Jadi pada waktu itu, Torres masih menginjak usia 14 tahunan. Nah, jika Torres beneran tidak menjadi coach selama latihan di sini, maka sang pelatih tidak akan membawanya keluar buat menjadi buruh tani. Sejujurnya, Torres itu memiliki fisik yang natural dan juga semangat bertarung yang tinggi. Maka dari itu, sang pelatih pun meminta kepada Torres untuk selalu berlatih dengan keras agar cita-citanya itu bisa segera tercapai. Torres dalam hati terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia pastinya akan selalu juara dalam pertandingan dan berhasil menjadi orang yang merdeka alias bebas dari perbudakan. Makanya Torres selama ini juga sangat benci kepada Kali yang pada tiap harinya hanya melakukan hal menyedihkan tanpa tujuan yang jelas. Tetapi entah kenapa, secara tiba-tiba Kali Melan berubah 360 derajat sehingga Kali yang sekarang bisa mengalahkan Solid dan berhasil bertahan di tempat latihan ini. Sesungguhnya Torres benar-benar tidak tahu tentang apa yang akan terjadi kepada dunia ke depannya. Nah, di saat Torres sedang istirahat, sembari duduk di atas batang pohon tadi, Torres pun tanpa sengaja mendengar ucapan rekannya yang lain, yang dimana mereka saat ini sedang bicarakan tentang Kali.
Mereka bilang kalau bukankah Kali akhir-akhir ini bertingkah sombong. Jadi agar Kali tidak sombong atas kemenangannya dari Solid, mereka pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada Kali. Ya, soalnya karena ulah dari bocah bajingan pengecut itu, Solid pun akhirnya dibawa pergi ke tempat pertambangan. Orang-orang itu kemudian mulai mendekat ke Torres dan hendak mengajak Torres buat melakukan pembulian lagi. Orang ini bernama Kijo. Dia mempunyai nama panggilan sebagai Mantis. Kijo seakan sudah sangat kesal karena melihat perbuatan Kali sejauh ini. Namun Torres dengan tegas malahan menolak ajakan tersebut. Torres bilang kalau dia sudah tidak peduli dengan tindakan pembulian ini. Kijo yang mendengar penolakan dari Torres barusan, awalnya masih tidak percaya. Tetapi karena Torres serius ingin berhenti, maka Kijo pun menyebut Torres sebagai orang yang membosankan. Menurut Torres, jika Kali beneran ingin berubah, maka Torres sudah tidak ingin mengganggunya lagi. Torres pada saat itu hanya merasa kesal karena permintaan Kali yang menyedihkan. Oke, setelah kita mengetahui niat Kijo yang sebelumnya, kita kemudian kembali berpindah ke Kali. Kali nampaknya sedang melakukan sebuah pemanasan sebelum melakukan latihan pada sore ini. Sekarang tulang rusuk yang sempat patah kemarin, akhirnya sudah pulih sepenuhnya. Tubuh ini sudah terbiasa memulihkan diri saat sedang berlatih. Ditambah lagi, tubuhnya yang sekarang juga sudah mampu untuk membentuk otot-otot tubuh. Namun pada saat Kali sedang melakukan pemanasan itu, Kijo kemudian mendatangi Kali dan berkata bahwa setelah sekian lama, akhirnya Kali pun datang ke tempat latihan ini. Kali yang sudah menyadari kehadiran dari bajingan ini, tentu saja sudah penasaran tentang kapan dia akan muncul. Kijo dan wajah yang seperti para pembuli pada umumnya, kemudian mulai bertanya kepada Kali, kalau bukankah Kali yang saat ini bisa menang dan mudah di pertandingan sebelumnya, pasti rasanya sangatlah menyenangkan. Kali sembari menghela nafas, kemudian memberikan peringatan kepada mereka bertiga untuk jangan mencari gara-gara dengan dirinya. Kali akan sangat kerepotan jika Kijo dan kawan-kawannya terluka nanti. Diremehkan seperti itu oleh Kali, Kijo pun tentunya tidak terima, dan dia menjadi semakin kesal. Kijo yang ahli bersilat lidah terus memprovokasi Kali untuk jangan takut begini. Soalnya Kijo menjamin bahwa dirinya tidak akan mengarahkan seluruh kekuatannya. Namun Kali sekali lagi menegaskan kepada Kijo bahwa dia sangat menolak hal ini. Soalnya nanti akan sangat merepotkan jika Kijo beserta dengan kelompoknya terluka dengan parah. Kali di sini memasang ekspresi yang serius sembari memberikan senyuman percaya diri. Jawaban dari Kali itu tentu saja membuat Kijo yang ada di hadapannya menjadi sangat emosi. Kijo bahkan sudah tidak tahan lagi untuk melancarkan pukulannya kepada Kali. Dan shoots, tinjuan Kijo seketika berhasil dihindari oleh Kali dengan cara melompat ke arah belakang. Kali juga menghindari serangan selanjutnya dengan cara menunduk dan bergerak ke arah kanan. Dan setelah itu, buah. Kijo pun terkena pukulan Kali yang telah Kali lancarkan langsung mengarah ke arah hangnya. Di sini Kali tentunya sudah paham bahwa mereka pastinya berpikir kalau kemenangan Kali yang kemarin hanyalah sebuah keberuntungan semata. Ya, dan inilah bukti bahwa Kali yang sekarang sudah tidak seperti Kali yang dulu mereka kenal. Kijo sontak langsung muntah cairan merah dan bola matanya juga sempat menghilang. Setelah itu, Kijo yang sesaat kehilangan kesadarannya pun akhirnya tidak bisa berkutik. Kali di sini nampak menatap ke arah Kijo dengan tatapan yang serius sembari berkata dari dalam hati, kalau kalian semua merupakan orang yang sombong. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.